Shalom, selamat malam Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ibadah keluarga di malam hari ini akan dipimpin oleh Bapak Penatua Edi Sundun. Sepanjang hari Tuhan telah menyertai kita dalam beragam aktivitas kita. Maka sekarang kita akan menikmati persekutuan bersama Tuhan, keluarga, dan saudara-saudara anggota persekutuan. Mari siapkan hati dan pikiran kita dengan masuk dalam doa pribadi. Umat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri dan mengkidungkan pujian memuliakan namanya yang agung dan besar dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah hadir. Untuk selamanya dinyanyikan malak sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, puji syukur dan terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan, hingga di saat malam hari ini kami bersama-sama berkumpul kembali bersama keluarga, anak-anak, saudara-saudara kami dalam persekutuan ibadah keluarga. Kami menyerahkan ibadah di malam hari ini Tuhan. Tuhan kiranya hadir bersama-sama dengan kami, dan Tuhan berkati kami, berkati ibadah ini, agar kami bisa belajar dari Engkau Tuhan, untuk kami bisa menjalani hidup kami sehari-hari dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya penyertaan dari Allah Bapa dan Anak serta Roh Kudus menyertai dalam ibadah kami hari ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan menyanyikan kembali Kidung Jemaat 17 ayat 4 dan 6, Tuhan Allah hadir. Ku
suci, biarlah cahayamu hangat menyentuh wajahku, bagai kuntum bunga bila disinari memekar ke matahari. Ku telah berserah, biar kau berkarya dalam segalanya. Ibu bapak serta saudara-saudara, kita akan masuk dalam pemberitaan firman, pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Firman Tuhan pada malam ini terambil dari Injil Matius 15. Injil Matius 15 ayat 21 sampai 28. Kita biarkan Alkitab kita terbuka, karena sebelum membacanya kita akan mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mau mengucap syukur ya Tuhan, karena segenap kami yang hadir di dalam ibadah keluarga gabungan Jemaat GPW Pancuran Rahmat ini, walaupun melalui sarana telekomunikasi secara streaming, kami dari setiap rumah kami boleh hadir bersatu hati untuk beribadah. Kami yakin dan percaya itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan bagi kami. Kami boleh melewati hari-hari pergumulan kami di tahun 2020. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Dan sekarang kami ingin membaca firman-Mu. Berkenanlah Tuhan Kau memberikan Roh-Mu yang kudus, agar dengannya Tuhan kami memperoleh hikmat untuk memahami firman-Mu, agar firman-Mu itu dapat membangun kehidupan kerohanian kami, menguatkan iman percaya kami dan harapan kami, dan terlebih lagi Tuhan, kami memperoleh kuasa untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Matius 15 ayat 21 sampai 28, beginilah firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Ibu bapak serta saudara-saudara yang hadir dalam ibadah secara streaming ini, kisah tentang perempuan Kanaan ini menarik dan juga ada kejutan. Kejutannya apa? Karena kita melihat reaksi dari para murid dan juga jawaban Yesus yang tidak terduga. Kita tidak mengira Tuhan Yesus akan menjawab seperti itu. Tidak mudah bagi kita untuk memahami apa maksud kata Tuhan Yesus dalam kisah tadi. Kita lihat pada ayat 21 ditulis bahwa Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Hal ini menunjukkan kesengajaan Yesus keluar dari lingkungan Yahudi. Dia hendak memasuki lingkungan yang bukan orang Yahudi, dari wilayah yang bukan dihuni oleh orang Yahudi. Wilayah tersebut adalah tempat tinggal bangsa Fenisia. Mengapa Yesus perlu menyingkir? Rupanya Yesus memerlukan sejenak keheningan untuk menenangkan diri, karena begitu banyak orang yang datang kepadanya untuk minta disembuhkan. Dan tidak ada tempat di Palestina yang dapat dikunjunginya untuk dia sekedar menenangkan diri, untuk sekedar mendapat ruang privat. Karena banyak orang yang selalu mengikuti dia. Satu-satunya cara bagi Yesus adalah masuk ke dalam wilayah non-Yahudi. Karena orang Yahudi pasti tidak bersedia masuk lingkungan wilayah non-Yahudi. Yang mereka anggap lingkungan wilayah non-Yahudi itu adalah lingkungan orang kafir. Tapi ternyata seperti dalam bacaan kita tadi, di negeri asing pun Yesus tidak bisa benar-benar menyendiri, menyepi, mendapat keheningan. Di wilayah itu ia berjumpa dengan seorang perempuan yang memiliki anak perempuan kerasukan setan. Disebutkan bahwa perempuan itu adalah perempuan Kanaan. Jika kita menengok sejenak sejarah orang Kanaan dan orang Yahudi, maka kita akan menemukan bahwa kedua bangsa ini merupakan musuh bebuyutan. Mereka bermusuhan sejak zaman nenek moyang mereka. Nah, bagaimana dengan sikap Yesus sebagai orang Yahudi terhadap orang Kanaan, khususnya dalam kisah kita tadi? Perempuan Kanaan ini sedang mencari kesembuhan untuk anaknya yang kerasukan setan, dan ia mendengar bahwa Yesus sedang dalam perjalanan menuju daerah Tirus dan Sidon. Untuk itu dia pasti mencari kesempatan dengan semangat karena dia ingin Yesus menyembuhkan. Dia yakin bahwa Yesus dapat memberikan kesembuhan buat anaknya. Sehingga ia melupakan dirinya sebagai seorang Kanaan yang tidak boleh, tidak layak untuk bertemu dengan Yesus yang dengan latar belakangnya sebagai orang Yahudi. Bangsa Kanaan disebut bangsa kafir oleh orang Yahudi. Namun karena kasih seorang ibu yang disertai kepercayaannya yang besar pada kuasa Yesuslah yang mendorong dia untuk memberanikan diri untuk datang kepada Yesus, berseru-seru memanggil Yesus dengan sebutan anak Daud. Panggilan anak Daud ini adalah sebuah panggilan mesianik yang merupakan suatu pernyataan iman dari seorang perempuan atau suatu bangsa yang tidak mengenal Allah Israel. Suatu panggilan yang benar-benar luar biasa. Kenyataan ini berbanding terbalik dengan keadaan orang-orang Yahudi yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang sudah dinubuatkan. Tetapi perempuan itu percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Dengan menyebut Yesus anak Daud, perempuan ini pasti sudah mendengar tentang silsilah Yesus yang berasal dari Daud.
Dan dia juga telah mendengar tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus dalam menyembuhkan banyak orang. Ia juga pasti sudah tahu bahwa Yesus inilah Mesias yang dijanjikan untuk orang-orang Yahudi, yang akan menjadi pembebas bagi bangsa Yahudi. Ibu bapak serta saudara-saudara, ayat 23 dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Sehingga ini pun disalahartikan oleh para muridnya. Para murid juga karena merasa terganggu dengan kehadirannya, mereka juga menunjukkan sikap tidak senang terhadap perempuan Kanaan itu. Mereka berkata, suruhlah ia pergi, karena ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Mereka berharap Yesus mengusir perempuan itu. Dan bagaimana sikap Yesus? Yesus menjawab permintaan perempuan Kanaan itu dengan berkata dalam Matius 15 ayat 26 bacaan kita tadi, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ibu bapak saudara-saudara, walaupun kelihatannya respon Yesus ini menolak dengan keras, tapi perempuan itu tidak putus asa. Ia tetap datang lagi kepada Yesus. Ia datang menyembah dan berkata, Tuhan tolonglah aku. Ia datang mendekat dan menyembah Yesus. Ini merupakan suatu tindakan iman. Setelah perlakuan Yesus yang keras, perempuan itu tetap menyembah Dia. Kalau kita perhatikan reaksi dari perempuan ini sangat menarik dan membuat kita kagum dengan kegigihannya. Ia tidak peduli dengan penolakan dari para murid dan juga penolakan dari Yesus. Ia bersikeras untuk mendapat pertolongan demi kesembuhan anak perempuannya. Itulah perjuangan seorang ibu. Ia tidak menyerah karena yang dia minta itu sebenarnya tidak berlebihan menurut dia. Yang diminta adalah hanya yang tersisa dari bangsa Yahudi. Dalam bacaan kita tadi ayat 27 dikatakan, perempuan itu melanjutkan jawabannya dengan berkata, benar Tuhan, katanya, bahkan anjing pun memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia hanya memohon sisa-sisa berkat dari tuannya. Kalimat ini sekaligus menunjukkan bahwa ia adalah orang yang sangat rendah hati. Dan dia setuju dengan Yesus dan berkata, iya Tuhan, Kau benar. Saya seekor anjing tidak pantas mendapatkan. Itu benar. Tapi anjing pun berhak mendapatkan remah-remah roti dari tuannya. Pernyataan perempuan ini ingin menunjukkan bahwa dia rela mendapat sisa makanan meskipun itu hanya remah-remah. Tanpa kepura-puraan, perempuan itu tahu siapa Yesus. Oleh karena itu, dia tidak marah, tetapi tetap merendahkan diri di hadapan Yesus. Sedangkan dari pihak Yesus, melalui perkataannya, Yesus sebenarnya bukan sedang berkata kasar. Yesus sebenarnya sedang menggunakan suatu perumpamaan yang hendak memutarbalikkan kebiasaan orang Yahudi dalam memperlakukan orang non-Yahudi. Ketika orang Yahudi memperlakukan orang Kanaan sebagai orang kafir, Yesus justru memperlakukan mereka sebagai sesama yang perlu dirawat dan dikasihinya. Orang Yahudi memperlakukan orang non-Yahudi dengan buruk, sementara Yesus memperlakukan mereka dengan penuh cinta dan kemurahan hatinya. Anjing yang memohon belas kasihan Tuhan akan diangkat menjadi anak. Dan bagi anak yang sombong, yang mengabaikan kehendak Bapanya di sorga, akan diturunkan derajatnya menjadi seperti anjing. Yesus tidak akan membuang orang-orang yang datang memohon belas kasihan kepadanya. Dengan sikap iman yang demikian, maka Yesus pun mengabulkan permintaan ibu itu, perempuan dari Kanaan. Dalam ayat ke-28 dikatakan,
Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kasih Yesus dinyatakan bagi orang Kanaan. Iman perempuan Kanaan yang satu ini boleh dibilang bukanlah iman yang ece-ece atau abal-abal, yang sekali menghadapi tantangan langsung kecewa dan mundur. Ketika mengalami situasi yang tidak bersahabat, diacuhkan, ditolak, bahkan diusir, dia tetap bertahan. Iman seperti inilah yang ingin Tuhan inginkan bagi setiap orang percaya. Tuhan tidak memandang latar belakang kita, suku bangsa kita, pendidikan kita atau pekerjaan kita. Yang dia penting adalah iman kita. Bagaimana kita menggantungkan seluruh harapan kita, seluruh cita-cita kita atau permohonan kita hanya kepada kehendak Tuhan. Tuhan melihat iman kita. Ketika Tuhan seolah-olah tidak berbicara apa-apa, seolah-olah Tuhan tidak mendengar sama sekali seruan kita di dalam kesesakan kita, atau ketika seolah-olah Tuhan tidak mau menolong kita, seakan-akan juga Tuhan mengulur-ngulur waktu untuk menolong kita. Belajar dari perempuan Kanaan ini, janganlah kita menyerah. Teruslah berseru kepadanya, lalu letakkanlah semua keluh kesah kita, seluruh beban kita kepada kehendaknya. Dan yakinlah, Dia adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang berbela rasa, yang selalu mau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Sebaliknya, bagi setiap orang percaya, ketika kita sudah menerima kasih Kristus, kita pun harus menunjukkan kasih kita melalui perbuatan nyata kepada setiap orang yang menembus batasan-batasan latar belakang orang. Apapun latar belakangnya, ataupun latar belakang pekerjaan, apapun latar belakang suku dan bahkan latar belakang agamanya. Supaya kita dapat menyatakan kasih Kristus melalui sikap, perbuatan yang nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita, biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar menunjukkan kasih Kristus dalam setiap perbuatan kita, di dalam keseharian kita. Tuhan memberkati. Amin. Untuk merespon pemberitaan firman Tuhan tadi, mari kita menyanyikan Gita Bakti nomor 231 bait 1 dan 3 dalam hidup beriman. Biar waktu melenyap, yakin padanya tetap, bersamanya ku teguh, Yesuslah andalanku. Doa dan nyanyianku ku panjatkan tajamu, walau banyak seteru, Yesuslah andalanku. Biar waktu melenyap, yakin padanya tetap, bersamanya ku teguh,
Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ketika kami di dalam pergumulan kami, di dalam pergumulan yang begitu hebat, ajarkanlah kami Tuhan hanya mengandalkan pertolongan tangan Tuhan. Ajarkanlah kami untuk senantiasa berserah pada kehendak-Mu di dalam keadaan apapun yang kami hadapi. Agar dengannya Tuhan kami boleh dengan kuat dan penuh harapan melangkah menjalani pergumulan kami hari lepas hari. Kami tetap boleh berpegang kepada tangan kasih Tuhan, karena kami yakin dan percaya Engkau adalah Tuhan yang Maha Kasih, yang mau berbela rasa dalam setiap keluh kesah kami. Terlebih dari itu Tuhan, ajarkanlah kami juga untuk menjadi saluran kasih-Mu, menjadi pribadi-pribadi yang hidup penuh dengan kasih, pribadi-pribadi yang peduli, berbela rasa pada sesama, yang menembus segala batasan-batasan yang ada. Kami boleh menunjukkan kasih bagi dunia dimanapun kami berada. Dengan segala keberadaan kami, mampukan kami untuk menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah itu boleh kami nyatakan semuanya di dalam kehidupan kami, agar dengannya kami sebagai anak-anak-Mu dapat menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, menghadirkan damai sejahtera Allah di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Terlebih lagi Tuhan, kami boleh menjadi sosok yang memberikan motivasi bagi setiap orang yang sedang dalam keterpurukan, khususnya Tuhan di dalam masa-masa pandemi virus corona ini. Biarlah Tuhan, jangan biarkan ketakutan-ketakutan menghantui kami, tetapi kami boleh tetap menjadi teladan bahwa pengharapan selalu ada di depan kehidupan setiap orang percaya. Terima kasih Tuhan, Engkau juga mau melewatkan kami, seluruh bangsa-bangsa di dunia, dari virus corona ini. Bertindaklah Tuhan. Kami juga mau bersyukur karena Engkau telah menuntun dengan hikmat para ilmuwan yang sudah menemukan vaksin. Dan kami juga mau menyerahkan kepada tuntunan tangan kasih Tuhan. Biarlah juga para ilmuwan boleh dapat menemukan pengobatan, obat-obatan yang tepat untuk melawan virus ini. Agar dengannya Tuhan, banyak umat manusia yang terselamatkan dari serangan virus ini. Terima kasih Tuhan, kami mau bawa setiap pergumulan kami, segala kelemahan tubuh saudara-saudara kami yang pada saat ini pun mengalami lemah tubuh di luar serangan virus corona. Tuhan juga mau jamah satu persatu mereka. Ada banyak saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Ada banyak saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan apa yang akan mereka makan dan minum. Tuhan mau tolong mereka. Mereka yang kesulitan ekonomi. Mereka juga yang mengalami hambatan-hambatan dalam bekerja dan berusaha. Tuhan juga mau tolong mereka. Tuhan dampingi anak-anak kami yang sedang dalam masa-masa studi. Oleh karena keterbatasan kesempatan, mereka pun harus menjalani studi melalui siaran-siaran streaming. Biarlah Tuhan, dengan segala keterbatasan ini mereka pun boleh tetap berkembang, menjadi pribadi-pribadi yang tetap pandai, pribadi-pribadi yang bertumbuh, menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat, berguna bagi pembangunan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh pergumulan jemaat Pancoran Rahmat ke dalam tangan pengasihan. Pergumulan kami tentang penggunaan gedung serbaguna kami untuk beribadah, Tuhan juga memberkati upaya-upaya yang kami lakukan. Berkati setiap warga masyarakat yang berada di lingkungan kami.
agar dengan Tuhan kami boleh memperoleh persetujuan dan dukungan dari mereka untuk menggunakan gedung ini sebagai tempat kami beribadah. Berkati aparat Pemda yang terkait dalam pengurusan izin ini, berkati PGIS dan juga Forum Komunikasi Umat Beragama, agar mereka pun boleh membantu kami dengan tulus. Berkati aparat keamanan yang berada di sekitar sini, khususnya Kodim 0508. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan saja mau turut campur tangan di dalam kerja panitia pengadaan gedung gereja ini maupun pastori. Berikan mereka kekuatan dalam mereka berupaya menggalang dana untuk menyelesaikan pembayaran gedung ini, maupun juga dalam rangka upaya mereka menjual pastor yang sudah kami miliki. Biarlah Tuhan mau berkenan mengantarkan pembeli yang akan membeli dengan harga yang terbaik. Terima kasih Tuhan, berkati setiap orang yang telah memberi diri bagi berjalannya persekutuan kami. Kami mau menyerahkan diaken penatua, seluruh unit misioner, pelkat-pelkat dan komisi-komisi. Tuhan memberkati juga penopang ibadah di kami ini, Bapak Andrew Lakusaba, Ibu Grace dan juga Nona Ruth yang menopang senantiasa dengan penuh sukacita proses-proses peribadahan di jemaat kami. Kami mau menyerahkan Pendeta Megi ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan Kau memampukan dia senantiasa menjadi teladan, menjadi seorang gembala di tengah-tengah jemaat Pancoran Rahmat. Berkati semua pribadi-pribadi yang dengan sukarela telah menopang dana-dana bagi pengadaan gedung gereja ini. Kami mau menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang berduka, saudara-saudara kami yang juga mengalami sukacita karena pertambahan tahun-tahun usia kehidupan ataupun bertambahan tahun-tahun kebersamaan sebagai suami istri. Berkati juga saudara-saudara kami yang di tengah-tengah pandemi COVID ini mereka tetap dapat meraih sukses demi sukses. Biarlah Tuhan mereka pun boleh senantiasa bersyukur bahwa Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan seluruh pergumulan bangsa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati Presiden Joko Widodo dan seluruh jajaran aparat pemerintahan di pusat maupun seluruh pemerintahan daerah. Berkati pemimpin daerah kami, Wali Kota Depok, wakilnya dan seluruh aparat Pemda Kota Depok dan anggota DPR di Depok. Biarlah mereka pun semua boleh bekerja dengan sungguh membangun bangsa ini dan terutama Tuhan memerangi pandemi virus COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh harapkan doa kami hanya di dalam kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam kasih-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan, Sang Sumber Pemberi Berkat. Ingatlah akan firman Tuhan yang menyatakan, "Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." 2 Korintus 9 ayat 6-7. Berikanlah persembahanmu yang terbaik baginya untuk menunjang karya pelayanannya melalui jemaat ini. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita akan sama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 291, Mari Bersyukur Semua. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Jemaat, kita sama-sama berdiri untuk bersama-sama mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan di hari ini untuk kami bisa memberikan persembahan Tuhan. Apa yang sudah kami punya, yang sedikit ini Tuhan, kami sudah memberikan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan mau pakai persembahan ini untuk kemuliaan dan perluasan kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Berkati Tuhan tangan-tangan yang sudah memberikan, Tuhan jamah dan berlipat kali ganda, Tuhan berikan berkat buat mereka Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibu bapak saudara-saudara, kita akan mengakhiri pertemuan kita. Tapi hendaklah ibadah kita berlangsung terus di sepanjang kehidupan kita dengan menjadi saksi-saksinya, dengan menjadi saluran berkat Allah bagi sesama. Sekarang marilah kita berdiri dan kita menyanyikan Kidung Jemaat 440 bait 1 dan 3 di Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Tempat berlindung yang teguh, dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu.
tempat berlindung yang teguh. Sekarang marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.